Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diniatul Islam JGP Angkatan 9, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Maja. Di sini saya akan menceritakan koneksi antar materi modul 2.3. Pada modul 2, pertama kita mempelajari tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi sangat bermanfaat dilaksanakan di sekolah karena menyesuaikan dengan kemampuan, minat, dan bakat peserta didik yang mana mereka akan lebih senang dalam belajar. Yang kedua, kita mempelajari tentang pembelajaran sosial emosional, di mana di sini kita diajak untuk membuat pembelajaran itu menjadi nyaman, kemudian senang, dan bisa memahami diri masing-masing. Pembelajaran sosial emosional mengajak kita untuk berlatih mindfulness. Tujuannya adalah untuk mencapai diri yang well-being, di mana kita bisa menghargai diri kita sendiri. Selain itu, dalam keterampilan sosial dan emosional, yang kita pelajari yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian selanjutnya kita mempelajari tentang keterampilan untuk coaching. Di situ kita mempelajari praktek sebagai coach, coachee, dan juga sebagai supervisor. Pembelajaran pada modul 2 sangat bermanfaat untuk diterapkan di sekolah. Harapannya dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional, dan praktek coaching dalam pembelajaran, kita dapat menyajikan pembelajaran yang menyenangkan serta berpihak pada murid. Dengan demikian, murid akan semakin senang untuk belajar. Terkhusus pada modul 2.3 yang mempelajari tentang praktik coaching pada pembelajaran, di sini saya mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Kami di sini diajarkan untuk praktik menjadi coach, menjadi coachee, dan menjadi supervisor. Selain itu, kami juga diminta untuk praktik bagaimana melakukan coaching kepada coachee yang bertujuan untuk memaksimalkan potensi coachee yang dimilikinya. Ini merupakan kali pertama saya menjadi coach, apalagi menjadi supervisor. Saya belum pernah menjadi pengamat pada proses pembelajaran selain hanya menjadi observer saja. Coaching ini sangat baik untuk pembelajaran karena guru bisa saling berbagi dengan rekan sejawat terkait kendala yang dialami dan potensi yang dimiliki serta tujuan yang akan dicapai pada pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Selama mempelajari praktik tentang coaching, saya merasa senang, kemudian deg-degan, tapi juga excited bahwa di sini saya mempunyai pengalaman yang baru. Dan di sini saya juga bertemu dengan teman-teman yang luar biasa yang sudah membimbing saya dalam praktik coaching kali ini. Di sini kita diminta untuk mempraktikkan kompetensi inti coaching yaitu kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kali pertama juga saya mempelajari ataupun mendengarkan tentang praktik coaching dan prinsip-prinsip coaching. Saya mempelajari betul tentang bagaimana itu kehadiran penuh sebagai seorang coach terhadap coachee, juga bagaimana mendengarkan aktif yang itu bermanfaat dalam proses coaching, dan juga bagaimana cara mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan tujuan bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coachee. Selama menjadi coach, kita diminta untuk mendengarkan dengan rasa, di mana kita harus memperhatikan apa yang disampaikan oleh coachee dengan baik. Dengan demikian, kita bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai apa yang disampaikan oleh coachee. Kemudian, pada proses coaching, kita juga menerapkan alur tirta. Tahapannya yaitu dengan menetapkan tujuan, mengidentifikasi permasalahan, kemudian melakukan rencana aksi atau membahas rencana aksi, dan yang terakhir, tanggung jawab. Tujuannya berkomitmen terkait langkah-langkah selanjutnya. Karena ini merupakan materi baru bagi saya sangat tertarik untuk mempelajari materi ini. Saya betul-betul membaca kemudian memahami dengan baik materi tentang coaching. Di sini saya juga mempraktikkan coaching bersama dengan teman, bahkan juga menjadi supervisor. Selain itu, saya juga berusaha untuk mempelajari tentang bagaimana cara untuk
mendengarkan aktif, kemudian kehadiran penuh bahwa kita mendengarkan dari awal sampai akhir apa yang disampaikan oleh coachee. Juga bagaimana cara mengajukan pertanyaan yang berbobot dan apa saja pertanyaan yang berbobot itu yang bisa membangkitkan semangat dan juga memaksimalkan potensi dari coachee. Namun ada hal yang perlu saya perbaiki dalam diri saya, yaitu bagaimana cara mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan juga saya harus lebih menggali informasi tujuannya agar bisa mempraktikkan coaching dengan lebih baik lagi. Praktik coaching dan supervisi itu merupakan hal yang baru bagi saya. Saya harus terus melatih diri dan mengembangkan potensi diri agar bisa menjadi coach yang baik, agar bisa menjadi supervisor yang baik bagi rekan sejawat maupun teman-teman lainnya. Dengan demikian, saya juga harus mampu mengelola diri saya sesuai dengan pembelajaran sosial emosional, dan juga tentunya harus mampu memahami bagaimana pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan oleh coachee di kelas, sehingga kami juga bisa memberikan solusi yang baik ataupun menawarkan solusi yang baik terkait pembelajaran yang ada di kelas. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, di antaranya yaitu bagaimana cara menggali potensi seorang coachee yang mana dianya pendiam dan sukar untuk mengungkapkan permasalahan yang terjadi. Di sisi lain, apakah boleh seorang coach itu menanyai langsung coachee atau rekan sejawat yang mengalami permasalahan untuk melakukan coaching? Hal lain yang ingin saya sampaikan yaitu bagaimana cara melakukan coaching kepada rekan sejawat yang usianya lebih tua dibandingkan coach. Bahwasanya pandangannya pun akan berbeda dan permasalahan yang dihadapi pun juga berbeda-beda. Sedangkan pengalaman mengajar kita jauh lebih sedikit dibandingkan coachee. Padahal sebagai seorang coach kita harus mempunyai pengalaman yang lebih banyak dibandingkan coachee agar kita mampu menggali potensi dan menemukan solusi bersama terkait permasalahan pembelajaran yang dihadapi. Pertanyaan selanjutnya, apakah coaching itu harus dilakukan dengan alur tirta dan apakah boleh alur tirta itu saling berkebalikan ataupun bisa saling digabung satu sama lain? Karena ketika kita melakukan obrolan dengan coachee, kita mengalir begitu saja dan akhirnya sebenarnya pertanyaan-pertanyaan itu kita tanyakan satu persatu, tapi bisa mencakup untuk semua jawaban yang ada di alur tirta. Insight baru yang saya dapatkan dari modul 2.3 yaitu tentang pengembangan diri. Awalnya saya menganggap pengembangan diri ini mirip dan sama pada teknisnya. Ternyata ada berbagai tujuan yang berbeda-beda di antaranya, antara coaching, mentoring, konseling, fasilitasi, dan training. Coaching bisa dilakukan secara individu maupun kelompok yang bertujuan untuk memaksimalkan potensi dari coachee dengan caranya mereka sendiri. Pada coaching tidak ada saling menggurui, yang ada saling berbagi dan saling memberikan masukan satu sama lain. Sedangkan mentoring harus mempunyai pengalaman yang lebih daripada mentee agar bisa memberikan solusi alternatif terbaik bagi mentee. Kalau konseling biasanya teringat dengan guru BK. Di sini fokus permasalahannya terkait psikologis, emosional, dan masa lalu. Di sini biasanya dilakukan secara individu maupun berkelompok dan harus memberikan solutif yang baik. Fasilitasi biasanya dilakukan dalam kelompok. Di sini ada fasilitator yang diharapkan mampu mengaktivitaskan kerja kelompok tersebut. Training itu biasanya dilakukan dalam suatu kelompok ataupun individu, tapi tentunya trainer pasti memiliki pengetahuan lebih dibandingkan trainee. Dan di sini ada hubungan antara seorang ahli dengan orang yang belum ahli. Tantangan yang saya hadapi karena saya seorang pendatang, jadi tentunya pertama dari segi bahasa dan budaya. Bahasa dan budaya ini dapat digunakan sebagai latar belakang pertama untuk kita bisa menggali potensi seorang coachee. Adanya perbedaan bahasa tentunya sedikit menyulitkan saya terkait mengelola atau memahami beberapa kata atau kalimat yang diungkapkan oleh coachee. Selain itu juga tantangan terkait rekan sejawat yang sudah berada di zona nyaman dan enggan untuk berubah atau berkembang ke arah yang lebih baik. Ini cukup menyulitkan bagi saya karena sebagai seorang coach atau sebagai seorang supervisor, kita tentunya menginginkan adanya perubahan-perubahan baik di setiap harinya
Tantangan lainnya yaitu terkait usia. Tentu saja dengan adanya usia, biasanya orang memandang yang lebih muda itu belum tentu punya pengalaman sebanyak yang tua. Dan stigma ini masih muncul di sekolah saya. Padahal belum tentu yang muda itu tidak punya pengalaman. Justru, kalau yang muda mau menggali potensinya dan mau mengulik informasi akan jauh lebih punya pengalaman dibandingkan yang tua yang enggan untuk menggali informasi dan sudah berada di zona nyaman. Alternatif solusi yang saya tawarkan yaitu melakukan coaching kepada rekan-rekan sejawat yang usianya tidak jauh berbeda. Karena dengan demikian pandangan kita pun juga tidak jauh berbeda, sehingga solusi yang kita capai atau solusi yang kita tawarkan dan rencana tindak lanjut pun juga akan sama. Selain itu, saya juga menawarkan solusi bahwa kita melakukan praktik coaching kepada murid-murid kita. Dengan demikian, kita tentunya memiliki psikologis yang lebih mantap dibandingkan murid-murid kita. Dengan demikian, kita menjadi lebih pede, lebih berani, dan lebih mampu memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada murid-murid kita untuk menggali permasalahan dan memunculkan serta memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh murid-murid kita. Pada pembelajaran dengan paradigma coaching ini merupakan hal baru bagi saya yang perlu saya pelajari lebih lanjut. Sebelumnya, saya hanya berpengalaman menjadi seorang observer dalam suatu pembelajaran ataupun praktik penelitian di kelas. Seandainya melakukan coaching pun, saya juga tidak mengikuti alur tirta. Berbincang dengan teman pernah saya lakukan saat saya kuliah, PPG, ataupun bekerja dahulu. Saya tidak paham apakah ini coaching dengan alur tirta atau bukan, karena yang saya lakukan itu berbincang-bincang untuk menemukan alternatif solusi terbaik, serta juga memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh teman-teman ataupun diri kita masing-masing. Sehingga perbincangan demikian tidak begitu asing bagi saya, hanya saja alur tirta dan rasa itu yang membuat menjadi berbeda dengan pembelajaran saya sebelumnya. Dengan adanya pembelajaran ini, harapan saya mampu menerapkan dengan baik dan juga mengimplementasikan dalam kehidupan pembelajaran saya di sekolah. Selain itu, juga mengimplementasikan sebagai guru yang baik di sekolah dan rekan sejawat yang baik bagi teman-teman di sekolah saya. Paradigma berpikir coaching ini akan saya terapkan dalam proses penyelesaian suatu permasalahan, baik itu pembelajaran maupun permasalahan di ekstrakurikuler. Praktik baik yang sudah saya lakukan di sekolah yaitu terkait posisi guru menjadi seorang manajer dan bagaimana menerapkan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Dengan adanya praktik coaching atau pembelajaran coaching ini, saya berusaha untuk menerapkannya dalam penyelesaian permasalahan ataupun keluh kesah yang disampaikan murid saya kepada saya. Dengan demikian, saya mampu untuk menggali potensi murid saya agar lebih baik ke depannya. Saya pernah membaca buku yang intinya sekolah itu adalah tempat belajar yang menyenangkan bagi murid. Tentunya tempat belajar yang menyenangkan bagi murid adalah tempat yang juga nyaman bagi guru-gurunya. Coaching adalah salah satu cara bagaimana menyamankan diri dengan lingkungan sekolah ataupun lingkungan sekitar serta rekan-rekan sejawat. Walaupun dengan istilah yang berbeda, saya pernah mendapatkan cerita seru dari guru saya bahwa menjadi seorang guru itu harus terus belajar. Karena setiap harinya kita akan menemukan sesuatu hal yang baru, pembelajaran baru, entah itu dari teman, entah itu dari siswa, ataupun dari lingkungan sekitar kita. Tentunya untuk mencapai pembelajaran yang menyenangkan, gurunya pun juga harus bisa mengelola emosi dengan baik, baik saat melakukan praktik pembelajaran maupun saat coaching. Selain dari modul yang ada di CGP ini, kita juga bisa belajar dari buku ataupun informasi yang lainnya. Bahkan pengalaman dari rekan sejawat yang sudah segudang ilmunya. Tentunya harapan saya masih sama, bagaimana cara untuk menjadi guru yang menginspirasi. Menginspirasi bagi murid saya, bagi rekan sejawat maupun lingkungan sekitar. Teruslah penasaran, teruslah belajar. Karena gelas kosong itu harus terus diisi. Tempat nyaman pun lama-lama akan membosankan. Tempat baru pun akan selalu terus diburu. Inilah yang saya tanamkan pada pribadi, agar menjadi guru yang menginspirasi. Demikian yang saya sampaikan, terima kasih sudah mau mendengarkan cerita saya. Sampai ketemu pada cerita-cerita selanjutnya. Salam Guru Penggerak.